Oke, yang berikutnya di sini saya perkenalkan ya apa itu Sakucha dan Populing. Yang pertama Sakucha ya. Ya, jadi Sakucha ini sebenarnya Sakucha dan Populing ini sebenarnya dua konsep alat yang sama. Jadi tugasnya untuk memonitoring cuaca dan kualitas udara. Cuman bedanya untuk Sakucha itu diletakkan di lokasi strategis. Contohnya mungkin seperti kecamatan, kelurahan yang cukup banyak di Samarinda. Kemudian tugasnya untuk memantau kualitas udara dan cuaca. Lalu update data real time ke website ataupun mobile apps. Ini kedepannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Populing atau polisi polusi udara keliling. Artinya di sini dapat dibawa kemana saja. Contohnya ini, Bapak Ibu. Ya ini alatnya saya buat dan saya bawa kemana-mana itu bisa memonitoring kondisi cuaca, kualitas udara. Kalau untuk yang Sakucha itu sudah dipasang di Fakultas Teknik di depan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat alatnya ada di depan Fakultas Teknik, ya ini alatnya. Nah ini yang Sakucha, ini Populing yang saya pegang sekarang. Dia bisa real time mengirimkan data ke internet, data cuaca dan kualitas udara seperti itu. Untuk Sakucha sendiri sudah dalam tahap pengujian. Yang ini yang ditanam di depan Fakultas Teknik. Kemudian untuk yang Populing ini masih dalam prototyping. Ini yang saya pegang sekarang. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat bisa ke booth saya di belakang. Baik, next. Nah, parameter apa saja sih yang dipantau oleh Sakucha dan Populing? Yang khususnya di sini ada yang pertama untuk yang Sakucha dan Populing itu membaca beberapa gas yang menurut WHO itu dapat membahayakan kesehatan manusia. Ya, contohnya di sini ada O3, ozon, SO2, NO2, VOC, CO, PM1 sampai PM10. Nah, ini gas-gas ini yang cukup berbahaya ketika tidak terpantau dan melebihi ambang batasnya. Ya, kemudian untuk cuaca sendiri itu lebih ke Sakucha karena untuk di Populing tidak ada. Karena kalau misalnya Populing dipasangkan sensor cuaca ini jadi besar, nggak bisa segenggam tangannya, gitu. Nah ini cuaca contohnya lux ini buat ngebaca intensitas cahaya lagi mendung, lagi cerah, ya seperti itu. Kemudian ada suhu, kelembaban, curah hujan, ya kemudian ada tingkat ultraviolet yang berbahaya bagi kulit manusia. Yang terakhir itu kecepatan udara. Next. Nah ini contoh yang sudah diterapkan, diimplementasikan. Tampilan datanya sudah masuk secara real time. Kalau Bapak Ibu pengen lihat bisa ke belakang ya, itu ada websitenya. Ini contoh intensitas cahaya dan semua parameter yang saya sebutkan tadi itu masuk ke websitenya secara real time. Next. Nah, rencana pengembangannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini nggak kelihatan ya fiturnya. Nah fiturnya di sini bisa dibuka ya, aplikasi dan web app-nya bisa dibuka di mobile maupun di desktop. Ya. Contohnya di sini ada fitur real time, notifikasi dan peringatan dini untuk pemerintah khususnya untuk mengambil atau memutuskan kebijakan yang tepat untuk kehidupan masyarakat Samarinda. Contohnya seperti ini lagi musim hujan, berarti alat ini nantinya akan memperkirakan kira-kira pada bulan berapa Samarinda itu akan banjir, gitu ya. Itu akan dihitung berdasarkan data-data yang ada. Karena data yang masuk itu per 3 detik, jadi bahkan ada puluhan ribu data yang bisa diolah. Kemudian untuk memprediksi kondisi cuaca atau kualitas udara ke depan, seperti itu. Baru ada histori datanya, jadi untuk para peneliti khususnya di semua instansi Universitas Muhammad Warman atau di Samarinda itu dapat meminta datanya ke kami, bahkan kami buka open ke publik, jadi kita bisa lihat datanya, kemudian kita bisa olah, gitu ya. Lalu ada peta interaksi, misalnya di daerah seberang kira-kira di kecamatan Sungai Pengendala misalnya, itu seperti apa sih cuacanya, kondisi udara seperti apa. Jadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada. Baru